Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, berjumpa lagi dengan saya. Dan pada video kali ini, ya, ini melanjutkan part yang pertama kemarin, ya, mengenai falsafah Jawa tentang syarat menjadi pria yang selalu ingin dinikahi oleh wanita. Ya. Dan pada yang part kedua ini, saya akan membahas kata kedua dan ketiga dari kata pria, ya, PRIYA. Nah, pada video bagian yang pertama kemarin, ya, saya sudah menjelaskan tentang makna huruf pertama dari pria, yaitu P. Ya, kita sedikit mengingat, ya, bahwa syarat menjadi pria idaman yang selalu ingin dinikahi oleh para wanita dalam falsafah Jawa yaitu seseorang harus mempunyai sifat pakarti atau pekerti. Nah, bagi Anda yang ketinggalan dengan video yang part pertama, silakan Anda bisa menontonnya, ya, bisa cek channel YouTube saya di bagian video, nanti bisa mencari part bagian pertama mengenai falsafah Jawa syarat menjadi pria idaman yang selalu ingin dinikahi wanita. Nah, kemudian pada part yang kedua ini, saya akan menjelaskan makna dari huruf R dan I. Ya, kita mulai dulu dari huruf R. Huruf R ini diartikan dengan istilah rukun, ya, yaitu dapat menjalani ataupun menjalin komunikasi secara baik dengan sesama makhluk, ya, dapat mancing ajur-ajer, ya, yang berdasar pada sila yang ketiga, ya. Kemudian dapat menggalang persatuan dan kesatuan kepada seluruh umat manusia untuk menciptakan suatu kedamaian. Nah, maka dengan dasar kerukunan tersebut tadi, ya, jiwa seseorang dapat hidup lebih tenang dan damai, ya, yaitu saling memberikan perlindungan. Kemudian adapun dasar yang menjadi hidup yang kuat, ya, ialah falsafah yang tersurat dalam wayang Semar yang terlukis dengan aksara Jawa. Nah, untuk bunyinya seperti apa, Kang? Ya, bunyinya sendiri itu seperti ini. Boyo siro arso mardi, ya, kamardikan. Aiwa samar sumingkir ing dhuwur kamurkan. Arti dari kalimat tersebut adalah boyo siro arsa, ya, mardi kamardikan ialah merupakan penggambaran jika menginginkan suatu kesempurnaan dalam jiwanya, ya, itu harus dapat menyatukan antara lahir dan batin, ya, dalam langkah yang seirama. Artinya lahir dan batin ini harus seimbang, seperti itu. Nah, lantas jalan apa yang harus dilewati dalam mensejajarkan antara lahir dan batin itu, Kang? Ya, langkah yang bisa Anda ambil adalah dengan media memprimadonakan, ya, memprimadonakan yang supiah, ya, sang supiah atau lambang kesucian jiwa di atas 4 nafsu, ya, sedulur papat kalimo pancer, ya. Ini dengan gentur, ya, gentur teteki atau berprihatin serta melaksanakan puasa sunat yang telah diajarkan dalam tuntunan suci, yaitu agama. Selanjutnya mengenai aiwa samar sumingkir dur kamungkur, ya, ataupun dur kamurkan. Nah, artinya dalam suatu keberhasilan itu, ya, salah satunya ada suatu keberhasilan aktivitas yang luhur harus dapat menanggalkan segala tindakan yang bersifat merugikan kepentingan orang lain, atau dengan istilah ngumbar angkara murka. Ini
ini yang menjadi otaknya adalah sang alu amah, ya, dan amarah, gitu. Nah, kemudian yang sangat mengutamakan keegoisan atau ingin menang sendiri, ya. Kemudian selanjutnya yang saya bahas mengenai huruf yang ketiga, yaitu huruf I, ya, yang dikiaskan dengan istilah iman, ya. Kata iman di sini dapat kaitannya itu dengan hubungan vertika manusia dengan sang pencipta, ya. Dengan dasar iman, seyogyanya jangan terlalu melayang-layang di alam yang samar, ya. Sebab manusia itu bagaikan wayang kulit yang dimainkan oleh seorang dalang. Nah, lantas siapa dalangnya? Gitu. Nah, tiada lain hanyalah yang maha kuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala, titah amung sak dermi nglampahi Gusti ingkang murbo, ya. Dengan penjelasan tersebut maka manusia diwajibkan untuk selalu berusaha serta mencari jalan kesuksesan dalam suatu kegiatan ataupun jalan kesuksesan dalam segala hal yang menjadi tujuan hidup manusia. Begitu. Nah, lebih singkatnya manusia dalam berusaha, jalur yang harus ditempuh adalah krido, ya, krido, kering, sumeleh. Nah, artinya apa saja, kan? Ya, saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang krido, ya, atau krida. Ini dimaksudkan krida ialah aktivitas kerja, ya. Maka dengan landasan tersebut manusia di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan itu tidak dibenarkan hanya menggantungkan diri pada suratan tangan, ya, pada diri suratan tangan, ya. Tetapi harus diimbangi dengan menyingsingkan lengan baju, ya, demi keberhasilan dalam suatu pekerjaan yang bertumbuh pada potensi yang ada pada dirinya. Dan juga ini nanti akan disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang ada pada diri kita, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tentang kering, ya. Dalam bahasa Jawa kiri, ya, kiri, yang artinya seorang pria, ya, harus dapat melepaskan serta menghindari suatu problem yang ataupun tindakan yang mana akan mengganggu kestabilan dalam hidup, ya. Misalnya saja suatu kegiatan atau tindakan-tindakan yang mungkin akan mengikis rasa keimanan serta memperendah kadar ketakwaan dan keimanan kita sebagai manusia, ya, kepada yang maha kuasa, gitu, ya. Ya, antara lain yang terkandung dalam istilah malima, ya, atau M5, ya. Hal itu harus dihindari dan jangan sampai menjangkiti serta mempengaruhi jiwa seseorang, seperti itu. Lalu kata yang ketiga tentang sumeleh. Nah, sumeleh ini sendiri itu diartikan itu menerima segala sesuatu yang telah digariskan dari yang maha kuasa, ya. Artinya kita harus bisa menerima dan bersyukur, ya, dengan dasar eling lan waspada serta narimo ing pandum, seperti itu. Dasar itulah yang nanti menjadi tonggak sebagai pegangan hidup yang sangat kokoh dan tidak bisa hanyut dalam kamurkaan, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video bagian kedua, ya. Untuk video bagian ketiga saya akan menjelaskan huruf keempat dan kelima dari kata pria, yaitu Y dan A, ya. Untuk itu silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe channel saya ini supaya pada part yang ketiga atau yang terakhir Anda tidak ketinggalan pembahasan kita yang terakhir ini, gitu, ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.